Kematian tragis raksasa teknologi HTC dari penguasa tunggal pasar Android global hingga menyusut menjadi 0% disebabkan oleh kegagalan fatal mereka dalam mempertahankan segmen kelas menengah serta arogansi manajemen yang menolak berinvestasi pada kampanye pemasaran massal. Keputusan sepihak untuk memangkas anggaran inovasi demi mengejar maring keuntungan jangka pendek justru membuka pintu lebar-lebar bagi Samsung dan Apple untuk melenyapkan mereka dari peta persaingan selamanya. Di awal dekade 2010-an, tidak ada satupun merek ponsel pintar yang lebih keren, lebih inovatif, atau lebih dipuja selain HTC. Perusahaan asal Taiwan ini bukan sekadar pengikut tren, melainkan arsitek utama yang membangun fondasi ekosistem Android modern yang kita gunakan hari ini. Namun, sejarah bisnis adalah kuburan bagi raksasa yang terlena, dan kisah kejatuhan HTC adalah salah satu tragedi paling brutal, paling cepat, dan paling mencengangkan dalam sejarah industri teknologi modern. Bayangkan sebuah korporasi yang menguasai hampir seperempat pangsa pasar Amerika Serikat, bernilai lebih dari 33 miliar dolar, tiba-tiba lenyap dari radar konsumen dan menjadi tidak relevan hanya dalam hitungan tahun. Ini adalah otopsi mendalam tentang bagaimana keputusan strategis yang buruk, keserakahan internal, perang paten yang kejam, dan kebutaan pemasaran dapat menghancurkan kerajaan teknologi terbesar sekalipun. Untuk memahami bagaimana kehancuran ini terjadi, kita harus kembali ke masa keemasan mereka di akhir tahun 90-an. Didirikan pada tahun 1997 oleh Chair Wang, HT Cho, dan Peter Chou, HTC memulai perjalanannya bukan sebagai merek konsumen, melainkan sebagai produsen desain asli atau ODM. Mereka adalah kekuatan tak terlihat di balik layar yang merancang dan memproduksi komputer genggam serta asisten digital pribadi atau pada untuk merek-merek raksasa seperti Hewlett-Packard, Palm, dan Dell. Keahlian teknik mereka sangat luar biasa dan tidak tertandingi di industri saat itu. Ketika era telepon seluler mulai bergeser ke arah perangkat pintar, Google melihat potensi luar biasa pada HTC. Pada tahun 2008, sebuah kolaborasi bersejarah melahirkan HTC Dream, yang juga dikenal sebagai T-Mobile G1. Perangkat legendaris ini adalah ponsel pintar pertama di dunia yang menjalankan sistem operasi Android. Saat dunia masih terpaku pada keyboard fisik BlackBerry atau layar sentuh awal iPhone, HTC sudah melangkah jauh ke masa depan. Mereka tidak hanya menciptakan perangkat keras, tetapi juga mendefinisikan ulang cara manusia berinteraksi dengan teknologi. Keberhasilan HTC Dream segera diikuti oleh serangkaian inovasi legendaris lainnya. HTC meluncurkan HTC Hero, sebuah mahakarya desain dengan lekukan ikonik di bagian bawah dan antarmuka pengguna custom yang sangat indah bernama HTC Sense. Di masa ketika sistem operasi Android murni masih terlihat sangat kasar, kaku, dan tidak menarik, HTC Sense hadir sebagai penyelamat. Antarmuka ini menawarkan widget cuaca animasi yang realistis, transisi layar yang sangat mulus, dan tingkat personalisasi yang membuat pengguna iPhone merasa iri. HTC Sense adalah alasan mengapa jutaan orang jatuh cinta pada Android untuk pertama kalinya. Puncak kejayaan mereka terjadi pada tahun 2011, ketika mereka merilis HTC Evo 4G, ponsel pintar berkemampuan 4G pertama di dunia yang menjadi monster produktivitas di pasar Amerika Serikat. Pada titik ini, kapitalisasi pasar HTC melesat tinggi melampaui raksasa lama seperti Nokia dan BlackBerry. Mereka menguasai 24% pasar ponsel pintar di Amerika Serikat, bahkan sempat mengalahkan Apple dalam volume penjualan kuartalan. Nama HTC adalah simbol prestise, inovasi tanpa batas, dan keberanian untuk mendobrak batas-batas teknologi. Namun, di balik layar kemegahan tersebut, retakan pertama pada fondasi kekaisaran HTC mulai muncul, dan retakan ini dipicu oleh strategi portofolio produk mereka yang sangat kacau. Alih-alih fokus membangun identitas merek yang kuat dan konsisten seperti yang dilakukan Apple dengan iPhone, HTC justru terjebak dalam perangkap kuantitas. Mereka mulai membanjiri pasar dengan puluhan model ponsel yang hampir serupa setiap tahunnya. Ada HTC Desire, HTC Wildfire, HTC Sensation, HTC Incredible, dan puluhan varian lainnya yang disesuaikan secara khusus untuk setiap operator seluler. Strategi ini menciptakan kanibalisasi internal yang sangat parah. Konsumen menjadi sangat bingung untuk membedakan mana ponsel unggulan yang sebenarnya dan mana ponsel kelas menengah. Lebih buruk lagi, karena terlalu banyak model yang dirilis, tim insinyur HTC tidak mampu memberikan pembaruan perangkat lunak tepat waktu. Ponsel yang baru dibeli konsumen seringkali langsung diabaikan tanpa pembaruan sistem operasi hanya beberapa bulan setelah peluncuran. Hal ini menciptakan kemarahan yang mendalam di kalangan komunitas pengguna setia yang merasa dikhianati oleh merek yang mereka cintai. Di saat yang sama, ancaman mematikan datang dari Korea Selatan. Samsung, yang awalnya tertinggal dalam perlombaan Android, mulai meluncurkan seri Galaxy S mereka dengan kekuatan finansial dan infrastruktur manufaktur yang sangat masif. Tidak seperti HTC yang harus membeli panel layar AMOLED dari Samsung dan prosesor dari Qualcomm, Samsung menguasai seluruh rantai pasok mereka sendiri. Mereka memproduksi layar mereka sendiri, memori mereka sendiri, dan baterai mereka sendiri. Hal ini memberi Samsung keunggulan maring keuntungan yang luar biasa dan kendali mutlak atas pasokan komponen. Ketika permintaan pasar meledak, HTC seringkali mengalami kelangkaan komponen kritis karena Samsung secara strategis memprioritaskan pasokan untuk perangkat mereka sendiri terlebih dahulu. HTC terpaksa mengganti layar AMOLED yang indah pada ponsel mereka dengan layar LCD biasa di tengah-tengah siklus produksi, sebuah langkah mundur yang sangat merugikan reputasi mereka di mata para pengulas teknologi dan konsumen premium. Kegagalan strategis kedua yang sangat fatal adalah kebutaan total HTC dalam bidang pemasaran. Industri teknologi bukan hanya tentang siapa yang membuat produk terbaik, tetapi juga tentang siapa yang bisa menceritakan kisah terbaik kepada konsumen. HTC sangat bangga dengan slogan mereka, Quietly Brilliant, yang berarti cemerlang dalam kesunyian. Sayangnya, dalam dunia bisnis modern yang sangat kompetitif, bersikap sunyi adalah resep terbaik untuk dilupakan. Sementara HTC memilih untuk diam dan berharap produk mereka akan berbicara dengan sendirinya, Samsung meluncurkan kampanye pemasaran paling agresif dalam sejarah industri. Samsung menghabiskan miliaran dolar untuk iklan-iklan televisi yang cerdas, tajam, dan langsung menyerang antrean pengguna iPhone. Iklan-iklan tersebut memposisikan Samsung sebagai satu-satunya alternatif keren dan inovatif di dunia. Di sisi lain,
Ketika HTC akhirnya menyadari bahwa mereka harus beriklan, mereka melakukan kesalahan yang sangat konyol. Mereka menyewa aktor Hollywood terkenal, Robert Downey Jr., dengan kontrak senilai $12 juta hanya untuk membuat serangkaian iklan surrealis yang sangat membingungkan. Iklan tersebut menampilkan plesetan kata HTC seperti hipster troll car wash atau hoti catapult tanpa pernah menjelaskan apa keunggulan fitur ponsel HTC yang sebenarnya. Ratusan juta dolar terbuang sia-sia untuk kampanye yang menjadi bahan tertawaan industri. Sementara Samsung terus berebut jutaan konsumen baru setiap detiknya. Masalah HTC semakin diperparah oleh badai hukum yang melanda mereka dari Silicon Valley. Steve Jobs, pendiri Apple, sangat marah dengan kesuksesan Android yang ia sebut sebagai produk curian. Pada tahun 2010, Apple meluncurkan perang paten habis-habisan dan HTC adalah target utama mereka. Apple mengajukan gugatan pelanggaran paten ke Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat atau ITC. Berbeda dengan Samsung yang memiliki portofolio paten lintas lisensi yang sangat besar karena sejarah panjang mereka di industri elektronik, HTC adalah perusahaan yang relatif muda dengan perlindungan paten yang sangat lemah. Perang hukum ini menguras energi, waktu, dan dana yang sangat besar dari manajemen HTC. Pada akhirnya, ITC memutuskan untuk melarang impor beberapa model ponsel pintar HTC ke wilayah Amerika Serikat karena terbukti melanggar paten Apple. Larangan impor ini adalah pukulan telak yang meremukkan saluran distribusi mereka di pasar paling menguntungkan di dunia. Distributor dan operator seluler mulai kehilangan kepercayaan pada HTC karena ketidakpastian pasokan barang, dan mereka mulai beralih ke Samsung yang jauh lebih aman secara hukum. Dalam upaya putus asa untuk merebut kembali tahta mereka, HTC merilis HTC One M7 pada tahun 2013. Ponsel ini adalah mahakarya sejati, sebuah karya seni yang terbuat dari aluminium unibody premium yang sangat indah, dilengkapi dengan speaker stereo ganda menghadap ke depan yang menggelegar, dan kamera dengan teknologi ultrapiksel yang revolusioner. M7 memenangkan hampir semua penghargaan desain di industri teknologi dan dipuji sebagai ponsel Android terbaik yang pernah dibuat. Namun, keserakahan dan kontrol kualitas yang buruk di pabrik HTC merusak segalanya. Banyak unit awal HTC One M7 mengalami cacat produksi yang parah, seperti celah fisik pada bodi aluminiumnya dan masalah sensor kamera yang menghasilkan warna ungu pekat saat memotret dalam kondisi cahaya redup yang dikenal sebagai purple tint issue. Proses perbaikan dan penggantian unit yang rusak ini memakan biaya yang sangat besar dan menghancurkan reputasi kualitas premium yang coba mereka bangun. Ketika mereka merilis penerusnya, HTC One M8 dan M9, konsumen sudah kehilangan minat karena desain yang hampir tidak berubah dan masalah panas berlebih dari prosesor yang mereka gunakan. Sementara pasar kelas atas mereka direbut oleh Apple dan Samsung, pasar kelas menengah dan bawah mereka dihantam tanpa ampun oleh gelombang baru produsen ponsel asal Tiongkok seperti Xiaomi, Huawei, dan OnePlus. Perusahaan-perusahaan baru ini menawarkan spesifikasi perangkat keras yang hampir setara dengan ponsel unggulan HTC, namun dengan harga setengahnya saja. HTC yang keras kepala menolak untuk menurunkan margin keuntungan mereka dan enggan bersaing di pasar harga murah karena arogansi merek mereka. Akibatnya, pangsa pasar global HTC terjun bebas dari hampir 11% pada tahun 2011 menjadi kurang dari 1% pada tahun 2016. Kerugian finansial yang sangat besar mulai menggerogoti kas perusahaan, memaksa mereka melakukan pemutusan hubungan kerja massal dan menutup pusat-pusat riset penting mereka di seluruh dunia. Pada tahun 2017, babak akhir dari tragedi ini resmi ditulis. Dalam upaya menyelamatkan sisa-sisa perusahaan, HTC menandatangani kesepakatan senilai $1,1 miliar dengan Google. Dalam kesepakatan ini, HTC menjual sebagian besar tim teknik dan riset terbaik mereka, orang-orang jenius yang dahulu merancang ponsel-ponsel legendaris HTC, kepada Google untuk fokus mengembangkan lini ponsel Google Pixel. Penjualan ini menandai akhir dari HTC sebagai pemain utama dalam industri ponsel pintar global. Meskipun merek HTC masih ada hingga saat ini dan mereka mencoba beralih ke teknologi realitas virtual atau VR dengan lini HTC Vive mereka, kejayaan divisi seluler mereka telah mati dan terkubur selamanya. Kisah tragis HTC mengajarkan kita satu pelajaran bisnis yang sangat berharga bahwa di dalam industri teknologi yang bergerak secepat kilat, menjadi pionir pertama tidak pernah menjamin kelangsungan hidup jangka panjang. Inovasi tanpa eksekusi pemasaran yang kuat, perlindungan hukum yang kokoh, dan kontrol kualitas yang konsisten hanyalah tiket gratis menuju kebangkrutan yang tak terhindarkan. Jika kamu terkejut dengan bagaimana keserakahan dan kesalahan fatal strategi pemasaran ini bisa melenyapkan raksasa teknologi sebesar HTC dalam sekejap, kamu wajib menonton video kami yang lain tentang kehancuran tragis raksasa teknologi legendaris lainnya yang hancur karena kesombongan mereka menghadapi perubahan zaman.